Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildah Benigna Kotoni dengan NPM 207200050 kelas 2 HB01. Di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob dan anaerob pada tumbuhan. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa itu respirasi tumbuhan? Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Lalu, kapan sih tumbuhan melakukan respirasi? Respirasi tumbuhan ada kaitannya dengan proses fotosintesis, sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbuhan melakukan respirasi di waktu pagi dan siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis, dan respirasi juga terjadi pada malam hari ketika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Nah, kita langsung saja ke subtopik materi respirasi tumbuhan mengenai jenis-jenis respirasi. Ada dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertiannya. Respirasi aerob. Secara sederhana, respirasi yang satu ini diartikan sebagai sebuah reaksi katabolisme atau reaksi pemecahan senyawa kimia yang kompleks menjadi senyawa kimia yang sederhana. Dalam prosesnya, keberadaan oksigen sangat dibutuhkan. Hasil dari reaksi ini adalah energi dengan jumlah yang besar dan disimpan dalam bentuk energi kimiawi yang dikenal dengan ATP. Nah, energi ATP ini akan digunakan oleh sel di dalam tubuh makhluk hidup untuk menunjang beberapa hal seperti pertumbuhan, gerak, transportasi, reproduksi, dan kegiatan yang lainnya. Selanjutnya, respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Nah, respirasi yang satu ini terjadi pada bagian sitoplasma dan tujuannya untuk mengurai senyawa organik. Tidak seperti respirasi aerob, respirasi anaerob ini hanya menghasilkan sejumlah energi yang jauh lebih kecil, yakni 2 ATP. Sedangkan pada respirasi aerob tadi menghasilkan 36 ATP. Nah, selanjutnya adalah tentang bagaimana mekanisme dari respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, ada glikolisis. Yang kedua ada siklus Krebs, dan yang ketiga ada transport elektron. Glikolisis merupakan proses pemecahan molekul C6 atau glukosa menjadi senyawa bernama asam pirufat atau dikenal dengan rumus kimia C3. Lalu ada siklus Krebs, yakni merupakan reaksi molekul asetil-CoA yang akan menghasilkan oksalosetat dan juga asam sitrat. Dan yang terakhir, transport elektron merupakan reaksi reduksi dan oksidasi NADH2 dan molekul FADH2 yang pada akhirnya menghasilkan H2O dan juga energi berupa ATP. Glikolisis dapat dibagi dalam 2 fase utama, yaitu yang pertama ada fase persiapan. Di sini glukosa diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon. Lalu yang kedua ada fase oksidasi. Di sini senyawa 3 karbon diubah menjadi asam pirufat. Mari kita bahas pada fase persiapan terlebih dahulu. Pada fase ini pertama sekali glukosa difosforilasi oleh ATP dan enzim heksokinase membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP. Selanjutnya karena adanya aktivitas ATP dan enzim fosfofruktokinase maka dihasilkan fruktosa 1,6 difosfat dan ADP. Selanjutnya, fruktosa 1,6 difosfat ini dipecah menjadi 2 molekul senyawa 3 karbon, yaitu gliseraldehida 3 fosfat dan dihidroaseton fosfat dengan bantuan enzim aldolase. Dihidroaseton fosfat dikatalis oleh enzim fosfotriosa isomerase menjadi senyawa gliseraldehida 3 fosfat. Jadi, pada fase ini dihasilkan 2 gliseraldehida 3 fosfat. Nah, fase ini tidak dihasilkan energi, tetapi membutuhkan energi sebanyak 2 ATP. Lalu pada fase oksidasi, di sini 2 senyawa gliseraldehida 3 fosfat diubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Lalu karena adanya aktivitas dari enzim, maka terbentuk asam fosfoenol pirufat. Dan dengan adanya aktivitas dari ADP dan juga pirufat kinase, maka asam fosfoenol pirufat ini diubah menjadi asam pirufat dan ATP terbentuk. Pada fase ini dihasilkan 2 molekul asam pirufat. Nah, fase ini juga dihasilkan energi sebesar 2 NADH2 dan 4 ATP. Yang kedua ada siklus Krebs.
terjadi dalam dua fase utama. Yang pertama, pembentukan asam sitrat melalui kondensasi asetil-CoA dengan asam oksaloasetat dan membebaskan koenzim A atau CoSH dengan bantuan enzim sitrat. Lalu yang kedua, fase regenerasi asam oksaloasetat sehingga dihasilkan energi sebanyak 6 NADH2, 2 FADH2, dan 4 CO2. Lalu yang terakhir ada transport elektron. Terjadi di membran dalam mitokondria, dan alasan adanya transport elektron itu karena pelepasan atom H pada waktu glikolisis dan siklus Krebs jika tidak ditangkap oleh NAD atau FAD menyebabkan ion H mengalami peningkatan di bagian dalam sel dan dapat menyebabkan sel keracunan. Namun, NAD dan FAD harus tetap tersedia di dalam sel sebagai oksidator. Nah, sistem ini berfungsi untuk melepas atom H sebagai elektron dari NADH dan FADH. ATP dapat dibentuk pada waktu elektron dipindahkan dari NADH dan FADH2 ke O2 karena adanya pembebasan energi yang cukup besar secara bertahap. Namun, jika atom H langsung dilepaskan dari NAD atau FAD dan diterima oleh oksigen tanpa melalui sistem transport elektron, maka akan terjadi ledakan energi di dalam sel. Oleh karenanya, agar tidak terjadi ledakan, dilepaskanlah energi itu perlahan-lahan dalam sistem ini. Baik, selanjutnya kita memasuki respirasi anaerob pada tumbuhan. Pada banyak tumbuhan yang biasa tumbuh di darat, penggenangan dalam air dalam waktu yang lama merupakan ancaman bagi kehidupannya. Hal ini dikarenakan respirasi aerob akan terhenti sama sekali, sehingga terjadilah respirasi anaerob yang terkadang tidak mencukupi energi yang dibutuhkannya. Dan akumulasi zat beracun akibat respirasi anaerob dalam waktu yang lama akan mengakibatkan kematian bagi tumbuhan tersebut. Respirasi anaerob lazim disebut sebagai fermentasi. Nah, fermentasi yang umum terjadi pada tumbuhan adalah fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Pada proses fermentasi, satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Seperti pada glikolisis, glukosa diubah menjadi asam pirufat selama proses fermentasi, kemudian asam pirufat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim karboksilase dan alkohol dehidrogenase. Nah, gambar di samping ini merupakan gambar dari proses fermentasi etanol. Respirasi anaerob dapat berlangsung pada tumbuhan biji-bijian seperti jagung, kacang, padi, bunga matahari, dan lain sebagainya yang tampak kering. Nah, hasil respirasi anaerob di dalam jaringan tumbuhan tinggi tersebut kebanyakan bukanlah alkohol, melainkan bermacam-macam asam organik seperti asam sitrat, asam malat, asam oksalat, asam tartat, dan asam susu. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam video ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.